Menyadari trauma. Kesadaran kita adalah kekal, di mana individualitas yang kita miliki bersumber darinya. Individualitas ini adalah fragmen dari Sang Pencipta untuk mengalami berbagai pengalaman di dimensi paralel. Artinya, kesadaran kita berada di berbagai dimensi dengan frekuensi yang berbeda, namun mayoritas dari umat manusia selama ini hanya fokus terhadap dimensi fisik. Inilah yang menyebabkan ketidaksadaran kolektif di bumi kita. Namun, ketika beberapa jiwa mengalami kebangkitan spiritual, hal ini akan menimbulkan efek domino, di mana pada akhirnya kesadaran kolektif akan tercapai. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar bumi kita kembali merasakan kedamaian, serta cinta kasih, atau berada pada getaran 5D? Hal ini relatif tergantung dari frekuensi kita masing-masing, karena bumi 5D selalu hadir bagi kita yang sudah menyelaraskan energi diri. Bumi 5D adalah kondisi di mana kita menyadari bahwa selama menempati tubuh fisik, kita juga terkoneksi dengan dimensi yang lebih halus, yaitu lapisan energi emosional, mental, serta kesadaran kita yang lebih tinggi. Waktu yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk mampu mendengar tuntunan guru dalam diri akan bergantung kepada seberapa besar kemampuan mereka dalam melepaskan kemelekatan dengan trauma masa lalu. Trauma yang kita miliki saat ini adalah akumulasi dari berbagai pengalaman atau peristiwa yang kita alami tidak hanya pada kehidupan kita saat ini, namun juga pada banyak kelahiran kita sebelumnya. Seperti yang kita pahami bersama, jiwa kita sejatinya ingin merasakan berbagai pengalaman agar dapat terus menyadari cahaya dalam diri. Pelajaran demi pelajaran kita lalui, namun seringkali kita tidak lulus pada ujian di kehidupan yang lalu, sehingga kita harus mengulang kembali di kehidupan saat ini. Bukankah ini kemudian menjadi hal yang begitu melelahkan? Padahal, seharusnya kita dapat terus belajar memanipulasi energi yang kita miliki di bumi yang begitu indah saat ini. Namun, bumi yang indah berubah menjadi neraka bagi orang-orang yang masih terbebani dengan trauma masa lalu. Inilah pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama agar energi kita dapat mengalir dan selaras dengan energi kosmik. Kemudian, bagaimanakah cara kita agar dapat melepaskan trauma yang telah kita bawa selama banyak kelahiran tersebut? Caranya adalah dengan mengamati pikiran, emosi, serta tindakan kita. Ketiganya adalah manifestasi energi diri. Ketika kita dipertemukan dengan kejadian yang membuat kita terjebak pada pola berulang, kita sesungguhnya dapat mengidentifikasi apa akar dari pengalaman berulang tersebut. Pola yang dialami oleh umat manusia seringkali berakar dari keserakahan, ketidakpedulian, serta pencarian cinta di luar diri. Banyak orang yang seringkali mengalami kebangkrutan atau kehilangan kekayaan materi karena mereka menginginkan kekayaan materi berlimpah secara instan. Mengapa demikian? Karena tanpa pengalaman tersebut, kita tidak akan menyadari keserakahan kita sendiri, sehingga kita akan dipertemukan dengan orang-orang, komunitas, atau lingkaran sosial yang membuat kita berpikir bahwa kekayaan materi adalah segalanya. Hal ini akan membuat kita terus mengejar kelimpahan di luar diri, di mana pada akhirnya kita hanya akan menjadi sengsara karena kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Akar dari trauma yang kedua yaitu ketidakpedulian, di mana kita berpikir bahwa kita yang paling tahu dan selalu ingin menjadi yang paling hebat dibandingkan yang lain. Mental ini seringkali menjerumuskan umat manusia karena mereka berpikir bahwa semesta harus berjalan sesuai dengan kehendak mereka, sehingga mereka menjadi individu yang arogan dan selalu ingin menang sendiri. Inilah akar dari konflik dalam diri dan kemudian menjadi konflik kolektif yang menciptakan peperangan. Untuk dapat menyadari ketidakpedulian dalam diri, kita harus melatih diri untuk menjadi pendengar yang baik, di mana kita tidak perlu membandingkan pengalaman kita dengan yang lain. Kita juga harus terus melakukan praktik rendah hati, di mana ketika kita tidak memahami sesuatu, hendaknya kita bertanya dan mencari tahu, bukan pura-pura tahu. Akar dari trauma yang ketiga adalah pencarian cinta di luar diri. Hal ini seringkali dialami oleh umat manusia yang beranggapan bahwa mereka harus memiliki pasangan untuk dapat mewujudkan impian yang mereka miliki. Padahal sesungguhnya, masing-masing individu memiliki kemampuan tak terbatas
untuk memanifestasikan ide serta konsep yang mereka miliki. Yang kita butuhkan hanyalah menyadari potensi yang kita miliki, sehingga kita bisa melakukan apapun yang kita mau secara mandiri. Dan ketika kita dipertemukan dengan rekan hidup, baik itu sahabat maupun pasangan romantis, kita tetap menjadi kuat dan dapat mewujudkan impian masing-masing, namun dalam kebersamaan. Ketiga akar trauma tersebut, yaitu keserakahan, ketidakpedulian, dan pencarian cinta di luar diri, dapat kita sadari ketika kita meditasi atau duduk hening. Mulailah memaafkan diri sendiri dan kembali bangkit untuk terus meningkatkan kesadaran, sehingga energi trauma masa lalu bertransmutasi menjadi pemahaman dan kebijaksanaan.